Siap. Sudah dengar oke? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar diseminasi VCT 9 pembuatan keripik kulit ikan SMKN Negeri 1 Waterlimo. Bapak Ibu, senang sekali kita bisa melalui virtual ini dengan sehat walafiat. Amin. Nah, ini Ibu virtual hari ini yang berjudul keripik kulit ikan yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Triwayuni SPD dan sebagai moderator Bapak William Arkanata sebagai moderator. Baiklah, mungkin langsung saja ya kita mulai hari ini untuk mempersingkat waktu. Saya langsung serahkan kepada Bapak William Arkanata. Mungkin silakan Bapak. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya William Arkanata ya sebagai moderator. Tentunya saya akan memandu berjalannya diskusi kita, pemaparan dari narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu yang berjudul pembuatan keripik kulit ikan. Adapun kurikulum vitae dari pemateri kita hari ini adalah Ibu Triwayuni SPD dengan tempat tanggal lahir beliau adalah Tulungagung 19 Januari 1995 dengan pendidikan S1 pendidikan tata niaga Universitas Negeri Malang tahun lulus 2007. Kemudian beliau juga pernah mengikuti program keahlian dari bisnis pengolahan hasil perikanan pada tahun 2019 dan juga mengajar produk kreatif dan kewirausahaan produktif agribisnis pengolahan hasil perikanan di SMKN 1 Waterlimo, dan beliau juga merupakan seorang ketua kompetensi keahlian di bisnis pengolahan hasil perikanan di SMKN 1 Waterlimo. Adapun para hadirin sekalian, tentunya berjalannya diskusi pada pagi hari ini kita juga pasti dibatasi dengan batasan waktu seperti itu ya, kurang lebih nanti kepada yang terhormat Ibu Pemateri kami beri waktu 15-20 menit, kemudian akan ada sesi tanya jawab tentunya dari para audiens sekalian. Dan untuk mempersingkat waktu, silakan untuk Ibu Triwayuni SPD memaparkan materi tentang pembuatan keripik kulit ikan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Willy Arkanata. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Bapak. Hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam kegiatan webinar pembuatan keripik kulit ikan dalam acara diseminasi VCT 9 SMK Negeri 1 Waterlimo. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja untuk materi pembuatan keripik kulit ikan. Saya share dulu PPT-nya. Sudah kelihatan untuk PPT-nya Bapak Ibu? Sudah jelas. Baiklah, langsung saja. Dalam pembuatan keripik kulit ikan, ini di outline saya jelaskan ada beberapa hal yang saya tulis di dalamnya, yaitu kenapa pembuatan keripik kulit ikan, yaitu ada di dalam latar belakang, terus kemudian bagaimana cara pembuatannya, mulai dari bahan dan alat, serta nanti prosesnya, alur prosesnya, dan juga yang terakhir analisis usaha dari pembuatan keripik kulit ikan ini. Apakah dia termasuk jenis usaha yang layak untuk dijalankan atau tidak? Langsung saja untuk latar belakang, karena SMK Negeri 1 Waterlimo berada di pesisir pantai selatan, yang notabene di sini banyak industri pengolahan perikanan, mulai dari pemfiletan patin, terus kemudian ada pembekuan, ada pemindangan, dan sebagainya tentunya karena memang dekat dengan laut. Jadi hasil bahan baku ini bisa kulit patin, bisa kulit lele sebenarnya. Ini melimpah
Yang kedua, latar belakang yang kedua adalah asal bahan baku dari pengolahan filet patin. Ini kebetulan saya membuatnya yang dari kulit patin. Nanti Bapak Ibu di rumah bisa membuatnya dari kulit ikan lele juga, atau mungkin dari jenis bukan perikanan, misalnya ayam atau bebek gitu ya. Bisa kulit ayam atau kulit bebek. Nah, selanjutnya untuk pengolahan filet patin ini karena memang di sini ada beberapa industri, jadi hasil kulitnya itu biasanya jadi hasil samping itu bisa dimanfaatkan untuk dibuat menjadi keripik kulit ikan. Selanjutnya ini kebetulan saya menyebutkan ada pengolah bahan baku patin atau fish jelly. Jadi di sini ada beberapa industri yang mengolah fish jelly dalam artian daging patin yang dibekukan. Jadi nanti kulitnya bisa kita manfaatkan untuk membuat keripik. Nah, ini ada fish skin salted egg. Kebetulan ini yang menggunakan rasa dari telur asin. Sebenarnya kita bisa mengimprovisasi dengan memberikan rasa balado dan sebagainya yang ada di pasaran baik impor atau lokal. Ini jadi salah satu latar belakang di mana dengan memberikan rasa skin egg salted atau rasa telur asin ini keripik kulit ikan itu akan punya nilai jual yang lebih high, bahkan bisa masuk kategori ekspor dan sebagainya itu. Terus kemudian harganya yang semula harga bahan bakunya kulit patin itu kan relatif lebih murah karena dia termasuk hasil samping. Jadi ini nanti kalau sudah dibuat menjadi keripik kulit patin bisa meningkatkan nilai atau harga jualnya. Jadi akan bisa meningkatkan nilai jual. Terus kemudian memanfaatkan kulit patin di mana industri pengolahan patin itu pada akhirnya zero waste ya. Jadi tidak ada pembuangan sama sekali karena semuanya dimanfaatkan gitu. Yang ketiga yang terakhir maksud saya itu mendapatkan fish skin salted egg dengan harga murah dan berkualitas. Kenapa diberi nama fish skin salted egg? Ini maksudnya adalah keripik kulit ikan dengan rasa telur asin seperti itu. Nah, sebenarnya nanti bisa kita kombinasikan dengan berbagai rasa, bisa balado, bisa original dan sebagainya. Sementara itu keunggulannya nanti adalah memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Contohnya misalnya bahan baku 1 kg itu kan 15.000. Kalau kita olah menjadi keripik kulit patin itu per kilonya bisa dijual dengan harga 90.000. Nah, nanti kita ada perhitungannya, analisisnya di belakang. Terus kemudian mengolahnya dengan alat dan teknologi yang sederhana. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan harus punya alat yang segede apa atau semahal apa, itu tidak perlu karena memang alatnya sangat sederhana sekali. Baik Bapak Ibu di rumah itu bisa membuatnya tanpa menggunakan teknologi atau alat yang mahal. Nah, selanjutnya bahan dan alat. Kita langsung saja ya ke bahan dan alatnya. Bahan bakunya tentunya adalah kulit ikan patin. Kalau di tempat saya itu per kilo harga beli kulit ikan patin itu sekitar 12.000 sampai 15. Itu naik turunnya. Barangkali di tempat lain itu harga bahan baku kulit patin itu akan berbeda. Ada bahan tambahan, ada tepung, beras, pakai cuka, bisa juga cuka ini digantikan dengan jeruk nipis, ada pengembang soda kue, bawang putih, ketumbar, garam, penyedap, minyak sayur, dan salted egg. Salted egg ini bisa digantikan dengan rasa balado atau mungkin Bapak Ibu punya rasa bon cabe yang pedas, itu bisa ditambahkan. Terus kemudian ada bahan pembantu, ada air, gas, LPG kemasan, terus kemudian peralatannya Bapak Ibu bisa perhatikan di sini tidak menggunakan alat yang mahal. Barangkali di rumah yang mungkin ya Bapak Ibu tidak ada spinner ya ini. Spinner ini tidak harus pakai, pernah saya membuatnya itu juga tidak masalah. Ada meja, pisau, telenan, timbangan, baskom, spinner, wadah peniris, blender, set penggorengan atau wajan penggorengan, kemasan, dan sealer. Selanjutnya ini formula pengolahan fish skin salted egg. Bahan bakunya meliputi kulit patin, tepung beras, pengembang soda kue, bawang putih halus, ketumbar halus, garam, penyedap rasa,
Terus kemudian ada bahan penolong, ini ada air pencucian, air perendaman, ada cuka, atau mungkin ini bisa digantikan dengan air jeruk nipis, dan tentunya bahan lainnya ada tepung bumbu. Nah, ini untuk formulasi komposisinya, saya menggunakan dalam bentuk persentase. Jadi kayak kulit patin itu 70%-nya, tepung beras ada 15% dari berat kulit patinnya, ada pengembang soda kue itu hanya 0,5, bawang putihnya 9% dari bahan baku, ketumbarnya 2% dari bahan baku, garamnya 1%, penyedap rasanya 2,5. 2,5 ini sudah sangat maksimal dan saya rasa sudah sangat terlalu banyak. Terus kemudian air pencuciannya ada 3.500 ml, air cukanya 35 ml. Selanjutnya, mohon maaf, keluar mental ini ya PPT-nya. Bapak Ibu sudah kelihatan untuk share screen saya berikutnya? Belum berganti ya? Sudah. Selanjutnya untuk alur proses pengolahnya, kulit patin ini kita bersihkan, kita cuci, atau kita hilangkan daging yang masih menempel, terus kemudian kita cuci, kita tiriskan. Ada penirisan satu, terus kemudian kita timbang. Jadi setelah kita penirisan yang pertama, kita timbang, terus kita rendam kembali dengan jeruk nipis atau cuka. Selanjutnya kita tiriskan kembali. Nah, penirisan kedua itu biasanya menggunakan spinner supaya lebih benar-benar atus gitu ya, enggak ada air yang terkandung di dalamnya. Terus kemudian setelah benar-benar kesat, enggak mengandung air lagi, kita rendam dengan bumbu. Biasanya selama kurang lebih 10 menitan. Terus kemudian setelah itu kita lapisi dengan tepung beras. Selanjutnya digoreng dengan suhu kurang lebih 160 derajat Celcius, terus kemudian kita biarkan di suhu ruang. Nah, selanjutnya kalau sudah benar-benar dingin, baru kita coating dengan bumbu, misalnya kayak exalted, rasa telur asin, bisa dengan rasa balado, bisa dibiarkan tanpa diberi perasa, nanti lebih ke original, seperti itu. Selanjutnya ditimbang, terus kemudian dikemas. Nah, analisis usaha ya, berdasarkan pembuatan keripik kulit ikan yang sudah dilakukan di SMK Negeri 1 Atulimo oleh siswa-siswa kita, itu analisis usaha ini yang pertama kalau dilihat dari modal investasinya ya, anggap tanah, bangunan, meja kerja, pisau, blender, telenan, timbangan, kompor gas, tabung gas, wajan, panci, itu termasuk modal investasinya, itu kalau dilihat nilai totalnya 63.600.000. Nah, itu dengan penyusutan 423.958 bisa per tahunnya, atau mungkin ini karena memang bahan berat semua ya, itu kita susutkan per tahun. Selanjutnya untuk biaya tetap ada tenaga kerja, listrik, penyusutan, air, bahan bakar, transportasi. Kita anggap jumlah tenaga kerja kita adalah 5 orang. Dengan gaji per harinya per orang adalah 2 juta, ketemu 10 juta per bulan. Nah, ini ada listrik, penyusutan dan sebagainya, itu totalnya ketemu 11.413.958 rupiah. Selanjutnya untuk biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan produksi kita. Jadi ngikuti ritme produksi, otomatis ini pengeluarannya meliputi kulit patin dan pembuatannya tadi, bahan-bahan pembuatannya. Ada bawang putih, ketumbar, sampai dengan kemasan, itu totalnya dalam pembuatan seandainya kita membuat kulit ikan patin sejumlah 650 gram, dengan harga satuan 15.000, ketemu 9 juta sekian. Terus bawang putihnya dengan asumsi kalau 650 sekian persen gitu ya, itu ketemunya 399.000 sekian. Totalnya 25.211.070 rupiah. Nah, dari analisis biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel dengan kapasitas produksi, anggap saja hitungan tadi itu adalah 26 kg bahan baku per hari atau 650 kg per bulan. Jadi dengan asumsi 26 hari kerja,
itu rendemen produknya adalah 33,3%, sehingga total produksi sebesar 216,45 kg per bulan. Nah, itu dengan perkiraan harganya Rp300.000 per kilo atau Rp15.000 per 50 gramnya. Jadi harga jualnya sekitar Rp15.000 per kilo. Interupsi, Ibu materi, mengingat waktu yang semakin terbatas. Oke, terima kasih Pak Willy. Ini kurang ini saja, bagian bawah. Dari hasil penjualan dapat diperkirakan dari total biaya produksi, laba bersih per bulan, dan analisis yang terakhir adalah BC rasio, hasil penjualan dibagi biaya total produksi, dapat diketahui nilainya adalah 1,7. Jadi dengan asumsi nilai 1,7, maka usaha pembuatan keripik kulit ikan itu layak untuk dijalankan atau dilakukan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses pembuatan keripik kulit ikan. Barangkali nanti Bapak Ibu atau mungkin siswa ada yang menginginkan prosesnya bisa melihat di Teaching Factory-nya APHPI SMK Negeri 1 Watulimo. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan. Oke, terima kasih kepada yang terhormat Ibu Tri Wahyuni SPD sudah memaparkan dengan cukup jelas sekali ya terkait apa pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pembuatan keripik kulit ikan. Untuk selanjutnya saya buka untuk sesi tanya jawab, namun sebelumnya jangan lupa untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Itu bisa segera Anda isi ataupun nanti Anda isi setelah sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab bisa Anda sampaikan di kolom chat ataupun bisa melalui Anda raise hand terlebih dahulu. Nampaknya ada yang masuk ini, satu dari Ibu Listiana Natapalopi. Beliau menanyakan dengan komposisi yang sama, apakah selain kulit patin bisa menggunakan kulit dari ikan yang lainnya? Itu, Putri. Bisa langsung ditanggapi mungkin, Putri. Oke, langsung saja saya tanggapi ya Pak Willy. Terima kasih Bu Ata. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Apakah selain dari kulit ikan patin bisa membuat dari kulit lainnya seperti itu? Nah, resep yang saya gunakan kemarin itu sebenarnya bisa digunakan untuk kulit ikan lele juga. Terus kulit ayam. Kalau semisal ada pemfiletan ayam gitu, itu kulit ayamnya yang tidak dipakai sebenarnya bisa digunakan untuk bahan baku pembuatan keripik kulit ayam seperti itu, Ibu. Jadi sebenarnya pengolahan keripik kulit ikan ini fleksibel sekali dalam artian bahan baku bisa menggunakan apa yang sekiranya bisa dimanfaatkan. Kalau memang yang melimpah di sekitar kita itu ada, misalnya ada pemfiletan ayam, kulitnya tidak dipakai, itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan keripik kulit ayam seperti itu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, bagaimana Ibu Listiana Nata? Ya, sudah Pak. Ya. Ya, terima kasih saya ucapkan. Untuk selanjutnya Ibu Tri, ini ada satu pertanyaan masuk dari Bapak Imam Syafi'i. Beliau menanyakan kenapa tidak ada proses pengeringan kulit di alur prosesnya, hanya penirisan saja. Soalnya di beberapa pengolahan kulit harus ada proses pengeringan biar kandungan air di kulit bisa lebih diminimalisir, yang endingnya lama, renyahnya dan daya simpannya lebih lama. Seperti itu, Bu Tri. Oke, iya. Terima kasih kepada Bapak Imam Syafi'i. Jadi kenapa untuk resep pengolahan ikan yang pernah dilakukan di TEFA itu tidak melakukan pengeringan? Memang ada beberapa sentra industri pengolahan keripik kulit ikan itu tidak menggunakan tepung. Jadi kulit ikannya itu prosesnya, treatmentnya tidak sama dengan yang saya lakukan atau yang saya paparkan tadi. Jadi dia lebih kayak bikin kerupuk udang kayak gitu ya, dijemur dulu, nanti kalau sudah kering baru digoreng gitu, mengembang. Nah, ini kebetulan yang saya paparkan itu adalah formulasi atau resep yang berbeda gitu. Kalau dilihat dari kemampuan daya tahannya, saya rasa daya tahannya juga tidak kalah dengan
keripik atau kerupuk ya. Kalau itu sebetulnya lebih kerupuk karena tidak dibalut atau tidak di-coating dengan bumbu. Tidak di-coating dengan tepung. Jadi lebih ke kerupuk ya, karena dia di bumbu terus kemudian dijemur baru digoreng kayak gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini apakah dikeringkan terlebih dahulu sama enggak? Itu kalau menurut saya ya, menurut pendapat saya ini lebih pada apa ya, kebebasan kita dalam membuat atau istilahnya saya sukanya yang ini karena ini lebih crunchy rasanya gitu. Kalau dikeringkan kadang menggelembung gitu, dan kadang kalau minyaknya yang dibuat buat goreng itu tidak benar-benar yang baru, itu kadang bikin seri di tenggorokan. Sebenarnya sama sih, cuma bedanya kalau yang pengeringan itu cenderung tidak pakai coating ya, tidak pakai balutan tepung. Kalau yang formulasi yang saya paparkan tadi lebih pakai tepung. Nah, masalah tadi itu kandungan airnya dan sebagainya, karena sebenarnya ada spinner yang digunakan untuk meniriskan supaya benar-benar atus, baru nanti di coating sama tepung, itu enggak pengaruh. Daya tahannya saya rasa juga masih sangat lama. Bisa lebih dari 1 tahun kalau memang benar-benar proses pembuatannya dilakukan dengan benar saat penirisan dengan spinner tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Pak Imam. Barangkali ada Bapak Ibu yang pernah punya pengalaman di pembuatan. Oke, terima kasih Ibu Tri. Bagaimana mungkin Bapak Imam bisa terkonek dengan kita? Bapak Imam Syafi'i. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Ya, mungkin alasan itu bisa diterima. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Imam. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Febri Suwantoro ini dari pihak host masih punya batas waktu berapa menit kita ini? 10 menitan. Kita masih punya waktu 10 menit. 10 menit. Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang bisa. ingin saudara utarakan. Kami masih buka satu pertanyaan kembali. Apakah ada? Silakan Anda bisa langsung chat ataupun bisa raise hand. Mungkin jika tidak ada, saya kembalikan ke Ibu pemateri. Mungkin closing statement-nya apa Bu dari materi kita pada pagi ini? Oke, baik, terima kasih Pak Willy. Sebenarnya materi pembuatan keripik kulit ikan ini merupakan salah satu peluang usaha atau peluang bisnis yang bisa kita pilih, karena memang banyak peluang bisnis lainnya yang bisa kita lakukan. Saya hanya satu hal yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengajak anak-anak muda di Indonesia khususnya untuk ayo kita bersama-sama jadi entrepreneur gitu. Kalian yang masih muda, yang belum terkekang dengan banyak pekerjaan yang mungkin jadi pilihan kalian atau terikat, saya ingin mengajak mereka, ayo mumpung masih muda gitu. Silahkan kalian memilih untuk pekerjaan yang kalian suka tentunya, tapi menurut saya entrepreneur saat ini jadi sebuah pilihan yang bisa dilakukan baik secara nanti proses penjualannya bisa dilakukan secara online ataupun tidak. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Tri, materi kita pada pagi hari ini. Mohon maaf untuk teman-teman yang lain, kalau bisa menanyakan nanti bisa langsung chat aja pribadi ke Ibu Trinya ya, karena waktunya kita sudah habis. Dan mengingatkan kembali, jangan lupa ada satu chat ini dari murid kita, Reza. Mohon maaf, ini karena durasi waktu ya. Bagaimana, apakah masih? Tadi katanya 10 menit. Bisa, ya, masih sekitar 8-7 menit. Bisa dijawab. Kalau begitu satu pertanyaan ini kita bisa tanyakan ya kepada Ibu pemateri dari Marentino. Ini siswa dari kelas 12 Agi Bisnis Perikanan Air Tawar SMK 145. Ingin menanyakan metode mana yang lebih efisien untuk meminimalisir biaya dengan kualitas yang bagus. Apakah pengeringan, apa yang tidak menggunakan metode pengeringan maksud kami. Itu Ibu Tri. Oke.
dari pertanyaannya bagus sekali. Berarti ini harus pernah membuat dengan yang metode pengeringan. Nah, kebetulan untuk yang kita lakukan kemarin ya, karena apa yang saya sampaikan di sini itu berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan. Jadi harusnya berdasar dengan kenyataannya atau realitinya gitu. Nah, sayangnya saya atau bahkan di APHPI ini belum pernah ada analisis yang untuk dengan pengeringan itu biayanya berapa gitu, belum ada pembandingnya gitu. Jadi kalau saya rasa karena ini masuk hasil samping dari kulit ikan gitu. Pernah di Tuban itu waktu saya monitoring anak-anak di belakang perusahaan itu ada yang sentra industrinya ini gitu dengan metode pengeringan. Terus metode pengeringan itu kendalanya kan memang waktu pengeringan ini ya, kalau tidak ada cahaya matahari atau apa gitu kan memang butuh waktu lama, harus nunggu sampai kering baru digoreng kayak gitu. Kalau yang metode pakai menggunakan coating tepung itu kan tidak usah menunggu sampai kering baru digoreng, dia kapanpun mau dibuat itu tidak usah menunggu pengeringan. Tapi kalau dengan metode pengeringan dia kan harus nunggu berapa minggu kering baru digoreng kayak gitu. Tentunya dari segi efisiensi waktu pastinya efisien yang menggunakan coating tepung karena dia tanpa pengeringan. Itu dari efisiensi waktu loh ya. Kalau dari efisiensi biaya dengan adanya jeda waktu pastinya juga mempengaruhi biaya juga. Kita nunggu jeda waktu pengeringan sekian hari untuk proses sudah waktunya berkurang juga. Jadi saya rasa kalau dari efisiensi baik itu nanti waktu dan biayanya pastinya efisien dengan menggunakan coating tepung. Itu pendapat saya. Barangkali ada teman-teman di sini yang punya pengalaman berbeda, karena memang kadang pengalaman yang nyata itu real, itu tidak harus pasti seperti teori gitu. Karena usaha itu pastinya kan seperti itu, up down, dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan Mas Willy. Jadi lebih pada efisiensi baik itu waktu dan biayanya lebih efisien menggunakan coating tepung. Oke, terima kasih. Sangat jelas sekali ya Ibu Wayuni pemaparannya. Ini mungkin semoga menjadikan jawaban yang sangat memberikan penjelasan kepada Marentino tadi ya dari kelas 12 APAT. Untuk selanjutnya mungkin bisa saya simpulkan bahwa pembuatan keripik kulit ikan itu sangat relevan kiranya jika digunakan sebagai bisnis seperti itu ya, bisa dijalankan. Mungkin itu aja yang bisa kita paparkan pada pertemuan pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya mengingatkan kembali jangan sampai lupa untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat. Dan terima kasih sekali saya ucapkan kepada semua audien, juga kepada Ibu Triwayuni. Untuk selanjutnya, ada kurang lebihnya saya minta maaf, saya kembalikan lagi kepada Bapak Febri Siswantoro selaku host. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya harapkan untuk semuanya peserta bisa membuka videonya, masing-masing, karena kita akan melakukan foto bersama. Diharapkan jangan keluar dulu, silakan dibuka karena keterbatasan waktu kita. Oh, Pak Yed, selamat siang. Selamat bergabung Pak Yed. Sebentar. Oh, sebentar. Marentino di. Bisa dibuka untuk di ini ya, mikrofonnya bisa dibuka. Videonya untuk anak-anak ini Intan, Ilyas, Rizal, Ganis bisa dibuka. Kita akan lakukan foto bersama. Oke, menyingkat waktu kita foto bersama. Mari action yang sebagus mungkin. Saya hitung mulai dari 1, 2, mulai. Sekali lagi. Pak Yed sudah hilang ya? Oh, sudah hilang ya?
Satu, dua. Oke, terima kasih. Baiklah, sekian terima kasih. Demikian kegiatan webinar diseminasi kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya dari saya. Akhir kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa live teman-teman. Terima kasih partisipasinya semuanya. Sampai ketemu di webinar berikutnya.